melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terucapkan, dan menjaga hal-hal yang terabaikan. Smart Viewer, berikut renungan inspirasi bersama Bagus Sigit. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Sengatan lebah. Smart Viewer, tak disangka bunga yang saya siram menyimpan sarang lebah. Maka ketika air mengguyurnya, lebah-lebah itu bubar dan kalap sambil menyerang sana-sini. Kaget dengan serangan itu, saya berusaha melindungi wajah saya. Tapi seekor lebah memilih daerah yang bebas dari pengawasan, yaitu jari, tepatnya jempol tangan kanan. Sakitnya tidak seberapa, tapi yang sangat terasa justru karena rasa kagetnya. Tapi yang paling teringat adalah perasaan ngeri dan trauma. Sengatan itu adalah horor yang terekam di benak saya sejak masa kecil. Waktu itu musibah belum selengkap sekarang. Kejahatan juga masih mengenal etika. Maling pun masih tahu diri kalau yang punya rumah masih terjaga. Karenanya, sengatan lebah sudah bisa menjadi ancaman yang menakutkan di masa itu. Berita sengatan lebah itu akan segera tersiar sebagai kegemparan. Hari ini tersengat, besoknya bengkak-bengkak, dan jadi tontonan warga. Membayangkan lebah, sarang, dan sengatnya adalah mengingat banyak trauma. Begitu juga dengan sarang lebah dan bunga dalam pot. Penafsiran saya adalah pot itu telah menjadi sarang bahaya, sehingga ia pantas disingkirkan. Biar saya saja yang menjadi korban, jangan orang lain, tetangga, apalagi istri dan ibu saya. Sejak tragedi itu, pot dan bunga itu saya tatap dengan pandangan permusuhan. Tapi ternyata membuang pot itu menjadi kegiatan yang terus tertunda. Bunga itu masih saja ada di situ. Walaupun sudah tidak pernah saya sirami lagi, saya berharap bunga itu layu dan lebah-lebah itu pergi. Tapi setiap kali melewatinya, ada rasa penasaran. Bunga itu tidak juga mati. Lebah-lebah itu juga masih mengerubungi sarangnya. Saya jadi tergerak untuk mengamati lebah-lebah itu. Mereka tetap tekun, menjaga yang harus dijaga. Mereka tidak menyerang saya. Mereka hanya mempertahankan diri dari perusuh yang akan menghancurkan rumahnya. Pelan-pelan saya merasa sayalah sumber masalahnya. Saya mulai diserang rasa bersalah. Sudut pandang saya terlalu dipenuhi trauma masa silam. Saya hanya melihat lebah sebagai makhluk penyerang belaka. Padahal ia hanya mempertahankan diri. Saya lupa lebah adalah binatang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Akhirnya bunga itu kembali saya siram. Saya memutuskan untuk hidup berdampingan dengannya sebagai pihak yang sama-sama sedang menjalankan tugas. Saya Bagus Sigit, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.